yang lain. Ini untuk jadwal meeting ini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah atau sering hadir, kami yang tidak asing ya, tidak lupa jadwal-jadwalnya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami beritahukan kembali bahwa jadwal Zoom meeting ini terjadwal rutin setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat malam. Dan setiap malam ini materinya berbeda-beda. Ya. Ini bawahnya sudah siap? Siap. Baik, Bapak Ibu. Nah, selamat belajar, selamat menerima ilmu dari Pak Wan Usman. Baik, terima kasih Mas Budi yang sudah membuka Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Mas Budi. Amin, amin Pak Wan. Kepada ibu semua, sahabat Veritas PTBes, ya, mudah-mudahan masih bisa menjaga mahkotanya mujahid ya, kesehatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bismillah sadri wa yassiri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para mitra dimanapun Anda berada, ataupun calon mitra yang sedang mengikuti program edukasi Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan disampaikan, terutama tentang materi produk online tentang produk based farm soil risk. Nah, Bapak dan Ibu semua, mengenai materi program produk based farm soil risk, ya ini rata-rata sebetulnya itu adalah produk yang simpel. Cuma karena simpelnya ini banyak orang yang tidak percaya. Ya, bagaimana mungkin produk yang bobotnya 1 ons bisa mengcover kebutuhan nutrisi dan bisa meningkatkan prioritas tandan buah segar, baik BJR maupun satuan yield per tahun ya, ataupun total tonase yang dipanen tandan buah segar dalam 1 tahun. Nah, ini muncullah polemik di mana-mana ya, mengundang berbagai pertanyaan, kemudian mengundang berbagai para ahli sawit yang sudah terdahulu, kemudian banyak yang menyimpulkan tapi belum pernah mencoba gitu kan. Nah, kemudian ada yang menjelekan juga, yaitulah namanya realita kehidupan. Tapi secara prinsip produk ini alhamdulillah ya, sudah dan memang tingkat repeat order ini adalah suatu parameter di mana suatu produk ya, jika sudah digunakan di awal kemudian ada pembelanjaan ulang, itu ciri produk itu sudah bisa menebar manfaat. Mustahil kita membeli produk yang tidak kita sukai kemudian berikutnya kita beli lagi. Nah, itu analoginya seperti itu. Ciri produk bagus itu pertama repeat ordernya cukup tinggi ya, kemudian kontinuitasnya pun alhamdulillah terjaga. Berapapun pabrik atau produsen siap memproduksi sampai 100.000 ya, 100.000 box. Nah, itu luar biasa ya, pencapaian per hari produksi. Kemudian tingkat repeat order sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga. Kemudian kualitas pun tetap. Nah, cuman bedanya ketika nama Pilau Solis dengan Best Farm Solis ini ada bedanya. Nah, bedanya ada beberapa kandungan yang diturunkan, ada beberapa kandungan yang dinaikkan. Nah, di sini muncul polemik di mana-mana. Jadi para pemilik kebun sawit sudah melihat dan pernah mendengar produk Best Farm Solis dari PT Best bisa meningkatkan prioritas hasil tanam buah segar ya, tapi ketika diujikan kok kandungannya kecil. Nah, itu banyak pertanyaan ya jangan gitu kan. Nah, inilah sebuah teknologi yang memang kalau dipikir-pikir tidak bisa dicerna dengan hanya teori saja, apalagi diuji-uji kok kandungannya kecil, NPK-nya kecil gitu kan. Tapi kenapa bisa menghijaukan warna pelepah ataupun daun kelapa sawit? Karena produk ini memang dikhususkan untuk kelapa sawit, meskipun sudah banyak faktanya bisa menghasilkan dan meningkatkan untuk komoditas tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Nah, maka dari itu akan kita bahas mengenai produk-produk tentang Best Farm Solis ini. Sebetulnya tidak banyak teori sebetulnya. Yang penting pakai saja sesuai dengan rekomendasi dari produsen. Itu saja sebetulnya. Karena kalau kita berikan teori, nanti akan muncullah
berbagai macam penyangkal teori yang baru ini, karena dianggap baru, karena pemupukan ini yang biasa ditabur-tabur kimia sintetis di sekitar piringan, targetnya adalah akar meristem aktif yang ada di piringan. Nah, kita hanya memberikan makanan 20-30 cm dari pangkal pohon saja. Nah, itu pun banyak polemiknya, banyak pertanyaan di mana-mana. Wah, ini suatu hal yang ya dari situlah muncul berbagai macam pertanyaan. Akhirnya banyak yang menyimpulkan, belum pernah mencoba sudah menyimpulkan. Dan banyak ya orang-orang katakanlah yang lebih senior di penelitian sawit, kemudian belum pernah mencoba pun menyimpulkan yang macam-macam itu banyak. Itu suatu hal yang sunatullah ya. Karena di dalam produk pertanian PTBS itu ada teknologi yang memang mereka ataupun siapa saja yang belum memahami. Pertama, teknologi diciptakan ya untuk mempermudah kinerja manusia. Teknologi diciptakan ya kemudian tanpa kesepakatan banyak orang. Teknologi diciptakan intinya bisa menebar manfaat. Nah, dari situlah apa yang disebut dengan teknologi yang kita kedepankan, yaitu dengan narasi dengan teknologi tepat guna. Artinya apa? Kita tidak usah mau pupuk sebanyak yang sudah umum itu atau 8-12 kg per tahun. Kita hanya cukup mengaplikasikan ya total dalam satu tahun itu cuma 48 ya 48 box saja atau 480 saset ya, atau total 48 kilo, dia nyampe 50 kilo, cukup untuk luasan 1 hektar. Nah, disinilah mulai banyak pertanyaan mengundang polemik. Kami saja untuk menaikkan BJR per tahun itu dibutuhkan 8-12 kg. Nah, ini cuma satuan dari mana? Bapak Ibu harus bisa jawab. Ya, ketika ditanya seperti itu malah ketakutan, jangan. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, tanya kembali. Ketika Anda memupuk 8-12 kilo di lahan kelapa sawit, katakanlah untuk kebutuhan satu pohon per tahun, ada yang 3 kali aplikasi atau 4 kali aplikasi, tanya berapa yang direspon oleh tanaman, berapa yang menjadi residu yang terkunci menjadi logam berat ataupun terikat logam berat, dan berapa yang menjadi yang menguap terutama unsur nitrogen. Nah, ketika ditanya seperti itu, inilah keunggulan daripada produk Best Farm Solution. Salah satunya produk ini bisa meningkatkan kandungan hara ketika kontak dengan kelembaban yang ada di tanah. Nah, apa kinerja? Ada kinerja apa di sini? Nah, di situ kalau dijabarkan itu panjang ceritanya. Karena hanya orang-orang yang berani menggunakan ini dan berani mencoba, kemudian baru bisa menyimpulkan. Bukan berkuar-kuar di TikTok, kemudian membuat menggiring opini. Nah, setelah menggiring opini, yang bersangkutan pun belum pernah mencoba, akhirnya jadi bingung ya untuk pencerahan kepada para petani yang lain. Nah, untuk itu saya akan coba dulu ya buka slide ya. Sebetulnya slide ini sering saya tampilkan ya, tapi secara prinsip ya supaya bisa ya membantu, karena di sini banyak yang baru ya, saya lihat ada yang baru, kemudian ada calon mitra juga, boleh ya untuk menyimak apa itu produk dan apa visi dan misi PTBS sebagai motor penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, sustainability ini ya insya Allah akan terus kita gaungkan, bahwa PTBS adalah sebagai motor penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Kemudian keberlanjutan, ya sustainability itu keberlanjutan, sustainable itu adalah berkelanjutan. Nah, ini adalah ada suatu cita-cita yang besar bahwa PTBS menginginkan pertanian di Indonesia itu jauh lebih baik, terutama bagaimana caranya mensejahterakan para petani, terutama dengan memproduksi ya. Jadi cara PTBS mensejahterakan para petani, membela para petani kecil itu dengan memproduksi produk pertanian yang ramah lingkungan, kemudian di situ adanya efisiensi biaya, bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan hasil, juga produknya praktis. Nah, itulah yang disebut dengan sustainability, ikhtiar-ikhtiar perusahaan PTBS di dalam membela para petani kecil dan lebih mengarah kepada bagaimana caranya menciptakan kesejahteraan buat para petani. Karena setelah kita simpulkan, petani di Indonesia ini, baik komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan kehutanan, sampai kapanpun tidak akan pernah untung, karena mereka tidak pernah menghitung berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Bahkan setelah dihitung-hitung, lebih besar biaya produksi yang dikeluarkan dibanding pendapatan. Maka sampai kapanpun, petani di Indonesia terus merugi. Kalau sudah terus merugi, ya kapan sejahteranya gitu kan? Nah, karena 2 variabel saja yang menyebabkan petani di Indonesia itu diarahkan kepada perjudian ataupun
sesuatu hal yang diarahkannya ke depan ini tidak banyak ketidakpastian. Salah satu contohnya adalah di dalam biaya produksi, yaitu pengadaan racun kimia sintetis dari jenis pestisida dan penggunaan pupuk kimia anorganik. Dua variabel inilah yang menjadi ketergantungan petani di Indonesia ya untuk setiap komoditas tanaman, baik tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan kehutanan. Nah, dari sini PT BES berpikir ya bagaimana caranya PT BES membela para petani tadi, yaitu salah satunya itu dengan memproduksi produk. Ya, dengan memproduksi produk pertanian, sarana pertanian yang sering kita sebut dengan istilah base farming. Nah, base farming ini adalah kalau diartikan ya pertanian terbaik, kemudian di dalamnya pun ada beberapa produk yang sangat simpel, praktis. Ya, maka dengan program sustainability ini untuk komoditas kelapa sawit, untuk tanaman pangan, ya kemudian untuk hortikultura, perkebunan kehutanan, maka kita pastikan setiap petani yang menggunakan produk pertanian base farming, insya Allah di situ akan menggunakan keberkahan. Karena kita tidak memproduksi racun. Yang kedua, petani dipastikan akan untung di awal karena ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini berdasarkan analisis kita untuk kelapa sawit saja, di situ bisa meningkat, ya ada 50% pemangkasan biaya. Nah di situ petani sudah diuntungkan di awal. Kemudian efektivitas peningkatan hasil, alhamdulillah sudah teruji. Mulai masuk testimoni-testimoni yang menggunakan SOP base farming. Semua produk pertanian PT BES digunakan dan alhamdulillah untuk komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan itu banyak peningkatan. Nah, maka dari itu ya tidak relevan jika siapa saja berkomentar macam-macam karena memang lidah ini tidak bertulang ya. Ya kalau Bapak Ibu melihat ada yang menjelekkan, ada yang bahwa produk ini begini begitu ya. Ya jangan terlalu ditanggapi. Karena logikanya bagaimana mungkin seseorang bisa menyimpulkan sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mencoba. Nah, disinilah ya kita harus bijaksana ya ketika ada yang menyampaikan seperti itu, anggap saja sebagai kompetitor. Karena apa? Karena seorang fighter, seorang petani cerdas itu tidak akan menyerang produk lain. Hanya sebab memberikan pilihan, tapi tidak menjatuhkan. Nah, maka dari itu sustainability akan terus kita gaungkan. Di sisi lain orang banyak yang berkomentar negatif, di sisi pun kita akan membuat energi positif dengan berbagai macam testimoni. Makanya tagline-nya adalah biarkan rekening bicara. Karena ujung-ujungnya mau usaha apapun, tetap ujung-ujungnya biarkan rekening bicara. Nah, disinilah ending daripada bisnis, terutama bisnis pupuk ya. Nah, maka dari itu sustainability ini jauh lebih ke depan bahwa pertanian di Indonesia ini bagaimana caranya harus terus berlanjut ya, dengan mengedepankan konsep pertanian sehat dan ramah lingkungan. Kemudian saya kenapa mengulang-ulang karena saya melihat di sini ada orang baru ya. Ada orang baru calon mitra bahkan pengusaha sawit juga ya, sekalian lah saya sampaikan. Kemudian untuk para mitra di sini ada program bagaimana caranya setiap mitra ini mempermudah memahami produk knowledge tentang produk base farming. Ini kita arahkan wajib memiliki web support ya, web support yang memang disediakan oleh Pendidikan Support System dan tim konsultan base farming. Nah ini kalau kita mendaftar nanti ada beberapa keuntungan. Nah ini nanti web ini atas nama diri kita sendiri, misalkan wawanrusman.basefarming.id. Nah, itu bisa diklik oleh siapapun. Di dalamnya ada testimoni produk, ya, kemudian ada produk knowledge semua produk, ada FIQ, ya, Q&A dan lain-lain. Kemudian testimoni yang sering diupdate. Nah, silakan hubungi admin web support ini 0878 2267 6788. Ya, Pak Ali Akbar sebagai adminnya. Itu silakan hubungi Pak, saya tertarik untuk membuat web. Dan langsung hubungi beliau, nanti akan diberikan form untuk diisi dan kemudian nanti bisa diakses. Nah ini cukup efektif ya untuk dipromosikan di web ya, baik di media sosial ataupun yang lainnya. Nah ini alhamdulillah peminatnya cukup banyak ya dan bisa membantu juga. Jadi semua produk knowledge intisari daripada buku farming guide pun ada di sini semua. Ya ini wajib dimiliki oleh setiap mitra PT BES. Kemudian berbicara tentang sustainable agriculture development, alhamdulillah sampai sekarang PT BES masih komitmen sebagai motor pergerakan pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia.
Kenapa PTBS berani sebagai motor penggerak? Karena PTBS sudah tidak lagi menggunakan, ya jika menggunakan SOP based farming, sudah tidak lagi menggunakan pupuk kimia anorganik dari luar ataupun pestisida dari luar. Karena konsep sustainability ini adalah dengan mengedepankan konsep LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture, atau meminimalisir input pengeluaran berupa pembelian racun kimia sintetis dan dari jenis pestisida dan pupuk kimia anorganik. Nah di sini tentunya kita pun ingin di dalam aktivitas pertanian ini bahwa petani ini adalah penyangga tata negara Indonesia dan petani adalah pekerjaan yang mulia karena mampu menyediakan ya produk pangan yang baik dan menyehatkan untuk hajat hidup kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah maka dari itu kita kembalikan pada konsep ilahiyah. Bagaimana caranya kita menyediakan pangan ini tanpa racun yang disebut pestisida atau racun kimia sintetis. Inilah sebuah narasi yang kita bangun bahwa Sustainable Agriculture Development ini alhamdulillah sudah berjalan tahun ketiga ya PTBS sebagai motor pergerakannya, dan alhamdulillah banyak yang pro karena PTBS pun punya produk meskipun on proses, yaitu produk ramah lingkungan dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Kemudian dari 5 produk inilah keunggulan-keunggulan dan testimoni mulai muncul, mulai dari Eco Farming Original, varian Eco Farming Premium, ya BSR dulu namanya Pilosolis, sekarang namanya Best Farm Solutions, kemudian fotosintesa dan Eco Farm Protector. Nah ini jika semua ini digunakan baik untuk tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan kehutanan, maka ini disebutnya SOP Best Farming, standar operasi Best Farming. Karena SOP di PTBS ada 3, ada SOP Eco Farming Original, Eco Farming Premium, dan Best Farming. Ini semua produk digunakan. Dan alhamdulillah testimoni-testimoni sudah mulai muncul baik di komunitas tanaman pangan, padi, jagung, ya, kemudian palawija, kemudian hortikultura, cabai, ya, kemudian jeruk siam di Batu Malang, ya, kemudian saka penis dan lain-lain. Alhamdulillah. Nah di sini tetap kita mengedepankan efisiensi biaya. Dan alhamdulillah efektivitas peningkatan hasil pun sangat luar biasa, signifikan. Maka produk ini alhamdulillah sudah mulai dikenal di masyarakat. Begitu pula untuk perkebunan kelapa sawit. Nah kemudian Bapak dan Ibu yang baru bergabung boleh perkenalan dulu ya, karena setiap malam saya pun jarang berkenalan karena memang ya saya rasa sudah sering ya, tapi ada yang baru mengenal pun boleh saya perkenalan dulu. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh owner dan perusahaan untuk terus mengedukasi seluruh mitra PTBS ya, yang jumlahnya sudah tembus di 1 juta orang. Sabang sampai Merauke, negara sahabat, Brunei, Malaysia, dan lain-lain. Dan itu adalah tugas yang diberikan rutin oleh manajemen support system, bahwa saya harus mengisi program Zoom meeting, seminar, kemudian berkunjung ke berbagai daerah yang menginginkan tentang materi ini, tentang materi produk pertanian PTBS. Alhamdulillah saya masih komitmen dan saya bangga menjadi petani. Maka saya di sini sebagai praktisi pertanian terpadu, karena memang menurut konsep ilahiyah pertanian itu tidak bisa dilepaskan, mana bercocok tanam, mana peternakan, mana perikanan, mana perkebunan dan kehutanan, itu satu kesatuan. Maka disebutlah program pendidikan pertanian terpadu. Dan saya adalah dulu sekolah di situ, dan alhamdulillah predikat yang didapatkan ini tidak hanya sebatas bertani bercocok tanam. Nah sisi lain ilmu yang saya dapati tentang peternakan pun insya Allah ke depan akan kita gali setelah kita memiliki izin edar tentang produk Super Ecofin. Nah itu akan kita gali mengenai materinya. Kenapa bisa meningkatkan produksi telur, daging, dan susu? Ya karena memang di situ misalkan ada probiotik, ada vitamin, ya, editif, dan lain-lain. Itu nanti akan kita bahas. Nah alhamdulillah konsultan pertanian saya sudah masuk tahun ke-3 yang mengedukasi para mitra. Alhamdulillah ada kepercayaan yang mudah-mudahan selamanya masih bisa dipercaya, karena di tengah keterbatasan pun saya terus mengupgrade kemajuan ilmu teknologi dan lain di bidang pertanian. Ya, salah satunya tadi penyediaan web tadi untuk mempermudah para mitra ya, yang ingin bertanya itu sudah ada semua di situ jawaban. Jadi yang baru gabung wajib memiliki web support tadi ya, salah satu ya tadi kita mengimbangi ya supaya kedepannya kita menggunakan teknologi, karena negara-negara maju sekarang sudah menggunakan teknologi 4.0 ya, dengan menggunakan alat digitalisasi ya. Jadi di daerah-daerah pertanian di nomor 1 dunia seperti Israel dan lain-lain
itu untuk pengaplikasian nutrisi itu menggunakan robotik ya. Kemudian dipasang chip di daun, kalau kekurangan unsur nitrogen, fosfor dan kalium itu nanti akan ada muncul di LCD di ruang kontrol dan harus diaplikasikan secara robotik. Itulah 4.0 ya. Jadi kalau kita masih mengeluh tanahnya disebut jelek, kemudian kekurangan air, yaitu manusia tidak bersyukur. Negara-negara lain justru lebih parah. Sekarang Cina membangun menanam padi di daerah gurun, coba bayangkan. Hanya menggunakan gel yang bisa bertahan setelah ditanam sampai panen tanpa air, coba bayangkan. Jadi negara maju sudah mengarah ke sana. Karena bagaimanapun urusan pangan inilah urusan yang sensitif. Ya, dan memang di dalam konsep ilahiyah manusia selain diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, di situ pun manusia punya hak untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup. Nah, sebenarnya tugas siapa? Dulu zaman Rasulullah harusnya tugas negara. Makanya pertanian zaman Rasulullah itu luar biasa. Menata pertanian di negara Madinah ketika itu, karena di Madinah itu banyak sumber air ternyata. Dan alhamdulillah kita bisa lihat contoh sampai sekarang belum ada pemulia yang bisa mengalahkan rasa kurma yang dimuliakan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu kurma ajwa. Jadi beliau itu adalah seorang pemulia pertanian. Nah, maka dari itu narasi-narasi yang kita bangun ini tidak akan lepas dari konsep ilahiyah. Di negara-negara maju itu parameternya kenapa bisa maju? Karena mereka itu adalah menomorsatukan produk pangan. Salah satunya Ukraina dan Rusia itu katakanlah kakak beradik ya, yang memang terlibat peperangan sampai sekarang. Ternyata diam-diam Ukraina itu adalah eksportir terbesar minyak bunga matahari, kemudian gandum terbaik dunia, itu antara Ukraina dan Rusia. Itu luar biasa. Dari itu dari segi narasi kita akan bangun seperti apa pertanian menurut konsep ilahiyah. Nah, itulah yang sering saya sampaikan. Nah, kalau waktu kemarin di bulan Ramadan saya lebih sering membawa ayat-ayat tentang pertanian ya. Nah, kalau sekarang insya Allah nanti ke depannya akan kita ulas lagi ya beberapa ayat tentang pertanian. Jadi alhamdulillah saya sudah masuk tahun ketiga dan alhamdulillah bisa bersama-sama dengan orang-orang hebat di PTBS dan ada kedekatan secara emosional karena memang beliau ini adalah orang-orang yang taat dalam perintah agama dan selalu menjaga waktu sholat. Inilah yang dimiliki oleh PTBS. Allah menolong perusahaan PTBS, Allah menolong para leadernya ya. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat saya pun sama merasakan terpuruk ya, karena memang berada di komunitas yang tepat. 3 tahun terpuruk masa lalu dan alhamdulillah sekarang sudah ada pemulihan. Karena saya simpulkan sukses itu menular. Nah, beliau Pak Haji Beben Agung sebagai owner PTBS masih muda di bawah saya ya. Beliau tahun 84 dan sekarang sudah memuliakan anak yatim sampai 100 orang. Maka urusan bisnisnya pun dipermudah oleh Allah. Jadi anak yatim itu bukan disantuni tapi dimuliakan. Diangkat sebagai anak ya. Kemudian disekolahkan tahfiz Quran, diberikan uang saku dan dimuliakan. Nah, beliau mencontohkan, maka para leader pun banyak yang mengambil ataupun memuliakan anak yatim. Ada yang 1, ada yang 10 dan lain-lain. Dan alhamdulillah ya ini sebagai Fastabiqul Khairat beliau menyampaikan setelah memuliakan anak yatim yaitu tadi segala semuanya dipermudah oleh Allah. Dan tadi ya komitmen sholat jika ingin berhasil di PTBS 40 rakaat sehari semalam. Itu yang sudah saya rasakan. Ya, pertama 17 rakaat waktu wajib, kemudian 12 rakaat rawatib, ya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya dan 2 rakaat qobla subuh. Kemudian sisanya tahajud dan witir 11 rakaat. Total 40, silakan buktikan. Karena itu adalah pernah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat komitmen sampai akhir hayatnya, dan alhamdulillah sampai sekarang. Salah satu contohnya Utsman bin Affan, beliau yang berjihad dengan menggunakan harta yang diamanahkan kepada beliau, dan sampai sekarang beliau memiliki kebun kurma yang umurnya sudah 1400 tahun dan sekarang diwakafkan untuk umat muslim ya, yang berkunjung ke Madinah. Luar biasa. Nah, ini hanya cerita saja. Kemudian PTBS pun sampai sekarang punya visi dan misi, yaitu tadi membebaskan umat dari hutang dan riba,
hanya perusahaan PTBS yang berani memerangi urusan riba, apalagi trading. Karena trading slot itu udah banyak yang menjadi korban. Nah, ini PTBS memerangi itu semua. Kemudian kita pun punya orang hebat juga ya, Pak Radian, Prof. Radian, beliau masih muda. Kemudian beliau bisa menciptakan produk yang akan kita bahas, yaitu base pump solution dan fotosintesa. Nah, ini orang-orang hebat. Di samping saya ini kemudian manajemen support system Pak Kapten Royce. Nanti beliau kalau sudah Zoom meeting itu tidak kurang dari 1.000 partisipan. Nah, itu luar biasa ya. Mau start materinya ya, bagaimana cara memulai bisnis di PTBS, beliau yang mengisi dengan leader yang lain, pasti 100 orang, 1.000 orang ya, partisipan 1.000 orang penuh semua. Bahkan ada orang yang masuk gak bisa ya. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah saya berada di komunitas ini, yaitu komunitas yang selalu menjaga waktu sholat. Karena kalau kita berada dengan orang-orang yang selalu menjaga waktu sholat, insya Allah kita akan kebagian berkah. Paling tidak kita tidak telat untuk sholat. Nah ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu semua, sebelum masuk ke materi inti, jadi ada faktor-faktor penentu keberhasilan di dalam budidaya pertanian perkebunan. Nah, yang disebut dengan pupuk dan nutrisi itu hanya salah satunya saja, bukan satu-satunya penentu. Contoh, misalkan base pump solution dan fotosintesa itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya saja. Nah, sebenarnya dikembalikan ke poin nomor 1, gimana benih dan bibit. Jadi jangan sampai benih dan bibit tidak bersertifikat, tanaman sudah mau mati, diaplikasikan BSR, dan fotosintesa berharap tanaman ini menjadi luar biasa. Hasilnya tanam buah segarnya melimpah ruah. Ya, panen per yield-nya per tahunnya tonasnya jauh lebih besar di atas 30 ton misalkan. Semua tergantung benih dan bibit. Maka itu benih dan bibit lah faktor penentu utama dijadikan nomor 1. Kemudian ketersediaan bahan organik di lahan itu ideal dan tidaknya, apakah kita memasukkan, apakah kita memberikan untuk tanaman. Karena si organik ini adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup. Ada yang namanya pupuk kandang, ada yang disebutkan seras dedaunan. Kalau di sawah ada jerami yang dikembalikan di sawah, itu namanya si organik. Kemudian sinar matahari, lama penyinaran pun itu berpengaruh. Teknologi mikroba, alhamdulillah semua produk di PTBS ini semuanya mengandung teknologi mikroba. Yaitu baik pemenah tanah, kemudian bakteri pemacu pertumbuhan atau disebut promotor, ya. Kemudian pH tanah ideal, ini pun penentu. Jadi ketika pH di bawah 5,5, toleransi untuk sawit itu minimal 5,5, maka di situ tanaman pun sulit untuk menyerap nutrisi. Nah, maka di sini pH tanah ini harus ideal dulu. Nah, maka nanti ada strategi bagaimana cara mengaplikasikan BSR. Sebelum aplikasi BSR harus ada aplikasi apa dulu? Yaitu aplikasi fotosintesa. Itu SOP terbaru. Kemudian salinitas kadar garam optimal 2 desisimen per meter. 1 desisimen setara dengan 640 ppm. Ya. Nah, ini salinitas ini berpengaruh sekali. Jadi garam ini rumus kimianya adalah natrium klorida, natrium klor. Nah, natrium klorida ini selnya ini adalah hara mikroesensial, dibutuhkan dalam jumlah kecil, kalau kebanyakan bisa keracunan. Sama seperti makanan, kalau tidak ada garam, masakan itu tidak enak, tapi kalau kebanyakan tidak enak tuh masakan. Nah, ini adalah salinitas. Kemudian ketersediaan air. Nah, di dalam teknologi base pump solution, ya meskipun tidak ada air untuk diaplikasikan, paling tidak bisa dimanfaatkan kelembaban nisbi atau relatif humidity. Nah, maka di sini kelembaban udara ini sangat berpengaruh. Satuannya persentase, alatnya hygrometer biasanya. Itu digunakan. Kemudian NPK berimbang, hara makrosekunder. NPK berimbang itu berarti hara makroprimer, hara makrosekunder, hara mikro, dan zat pengatur tumbuh. Ini faktor penentu juga. Salah satu faktor penentu, bukan satu-satu. Kemudian jarak tanam ideal. Tanam sawit yang harusnya paling dekat di 8 atau 9 meter, ditanam 6 meter, maka 5. Tidak akan berbuah. Tidak akan menghasilkan tanam buah segar. Makanya jarak tanam ini faktor penentu juga. Kemudian pengaman penyakit tanaman, ini hal yang utama ya, pengendalian hama penyakit tanaman. Di kelapa sawit ada yang namanya ulat kantung, ulat Apitosea asigna, kemudian kumbang tamu itu hama utama, kemudian ada ganoderma di penyakitnya, jamur ganoderma. Nah, itu bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, maka di sini aplikasi daripada BSR itu bukan satu-satunya yang bisa menentukan keberhasilan, hanya salah satunya saja. Karena banyak sekali faktor ya yang bisa meningkatkan progres hasil. Dengan gulma, panen dan pasca panen. Nah, inilah 13 faktor-faktor penentu keberhasilan dalam budidaya, pertanian, dan perkebunan. Nah, silakan di screenshot ataupun yang belum memiliki buku farming guidebook itu ada di halaman 1 ya, yang sudah kita dokumentasikan. Kemudian
berbicara tentang kelapa sawit, ya kita masih punya data ya, masih yang menggunakan 2021. Faktanya di 2023 ini sudah tembus di atas 16 juta hektar. Ya ini berdasarkan sensus oleh Kementerian Pertanian, bahwa intinya sawit ini dibagi kepemilikannya, ya kepemilikannya dibagi menjadi 3. Yang pertama perkebunan besar swasta, yang kedua perkebunan inti rakyat atau PIR ya atau PIR, kemudian perkebunan besar negara atau PBN atau BUMN berupa PTPN biasanya yang dikelola oleh negara. Nah, dilihat dari persentase yang ada dari data 2021 ini masih di 15,08 juta. Sekarang faktanya sudah di atas 16 juta lebih luasan sawit. Ya. Nah, ini di total 55,8% didominasi oleh perkebunan besar swasta yang dikelola secara komersil. Kemudian sawit ini dijadikan CPO-nya ya, palm oil-nya dijadikan produk eksportir kedua setelah batu bara. Jadi Indonesia inilah eksportir terbesarnya ke batu bara, yang kedua adalah sawit, jenis CPO ya. Nah kemudian perkebunan rakyat di sini 6,08 juta hektar, ya di total 40,34%, kalau di 5,08% ya, tapi faktanya sudah lebih dari 16 juta hektar. Kemudian perkebunan besar negara itu di 3,84%. Nah ini biasanya kalau perkebunan besar negara ini yang dibutuhkan adalah ikat talung. Ya, harga pokok yang memang bisa dipantau oleh siapapun ya untuk meminimalisir tadi tingkat korupsi di dalam pengadaan barang. Nah, produk-produk PT BES tidak bisa dibuat di katalog karena apa? Karena PT BES sudah menjadi anggota AP2LI ya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, yang memang di situ kontradiksi dengan pengadaan e-katalog. Maka yang membutuhkan e-katalog ya kita sudah mengajukan 3 kali ya, tapi tidak bisa karena memang produk PT BES adalah produk direct selling ya, yang memang tidak bisa dibuat di katalog. Nah kemudian dari sekian banyak ini luasan lahan 16 juta hektar sekarang 2023, belum 1%-nya produk BSR atau produk PT BES ini diserap oleh pasar karena masih sangat luas ya, masih sangat luas. Nah maka dari itu nanti akan saya bahas ya bagaimana produk knowledge tentang best farm solution ini, tapi saya akan membahas dulu masalah permasalahan sebelumnya. Penyebab menurunnya produktivitas kelapa sawit itu rata-rata tadi ya, penggunaan benih dan bibit tidak bersertifikat, penanaman dengan jarak tanam yang salah terlalu dekat, ya akhirnya tajuk daun ketemu tajuk daun, dan akhirnya fotosintesis terganggu dan tidak bisa menghasilkan tanaman buah segar. Kemudian aplikasi pemupukan kimia sintetis tanpa aturan. Nah ini cara-cara seperti ini ya bagi kebangkitan natural PTB ini sudah tidak lagi mengaplikasi seperti itu. Karena ketika kita menabur urea, menabur SP36 dan KCl sebagai unsur P dan K-nya, ataupun menggunakan pupuk jenis lainnya, di sini tanah akan menjadi agregat ya, ikatan-ikatan yang memang untuk respirasi pun untuk aerasi susah. Nah ini masih digunakan ya oleh para petani-petani konvensional, komersil, aplikasi tabur-tabur pupuk ya yang totalnya 8-12 kg per pohon per tahun, bayangkan. Nah sedangkan mereka tidak pernah berpikir berapa yang diserap oleh tanaman, berapa yang menjadi residu dan terikat oleh logam berat, dan berapa yang menguap, apalagi unsur nitrogen. Nah cara seperti ini sudah tidak kita gunakan. Yang kita gunakan cukup 30 cm dari pangkal pohon, bobotnya cuma 1 ons saja. Nah inilah yang membuat geger di Indonesia ya. BSR bisa buat geger karena para ahli tidak percaya. Ya bagaimana bisa percaya, mencoba aja tidak mau gitu. Karena dianggap sebagai kompetitor. Nah maka silahkan buktikan sendiri ya, bukan katanya. Kemudian di sini perawatan tidak sesuai SOP, kemudian umur tanaman tadi berpengaruh ya, terkadang yang replanting ini di umur 25 harus direplanting, ada yang 30 tahun masih produktif, beda-beda tergantung perawatan. Kemudian penyebab berikutnya adalah imunitas tanaman yang menurun. Ini faktor menurunnya progres kelapa sawit di Indonesia. Nah kemudian penyebab permasalahan dampak positif dan negatif aplikasi. Gini dulu ya. Ya dilanjut. Dampak positif dan negatif aplikasi pupuk kimia sintetis. Dari sisi positifnya bisa menyembuhkan tanaman secara instan. Jadi saya berbicara di sini bukan menyembuhkan tanah, tapi menyembuhkan tanaman. Ya, mempercepat
pertumbuhan tanaman. Efektivitas hasil cukup tinggi tapi sementara. Karena setiap kita aplikasi pupuk kimia sintetis ya, yang ditabur bisa sampai 12 kilo per bulan per tahun. Ya, memang dibutuhkan hara tersebut oleh tanaman, tapi tanah tidak bisa merespon. Maka terjadilah agregat di dalam tanah, kemudian aerasi untuk respirasi mikroorganisme sudah tidak bisa, kemudian di situ karena memang terjadi kejenuhan akhirnya pH bersifat asam. Nah inilah yang harus dibuka mindsetnya bagi para pemilik perkebunan kelapa sawit. Jadi cara-cara seperti ini kalau menurut saya sudah harus ditinggalkan, karena sudah banyak faktanya beli pupuk itu tidak murah. Nanti ada analisis biayanya, kemudian respon tanaman masuk ke fase ngetrek semua. Nah, bagaimana nasib pupuk itu kan? Nah harusnya fase ngetrek itu ya tadi, meskipun ngetrek tapi harus bisa berproduksi. Karena apa? Kan tadi pupuknya sudah diberikan spesial ini. Nah yang jadi masalah sekarang tadi kemampuan tanah sudah tidak bisa lagi merespon ya dari jumlah ataupun banyaknya pupuk yang ditabur-tabur sekitar piringan kelapa sawit. Kemudian sisi negatifnya, tekstur fisik, kimia, dan biologi tanah mengalami kerusakan. Misalnya mikroorganisme di dalam tanah, kemudian pencemaran air, jika dipakai terus-menerus, progres kelapa sawit akan menurun. Dan penyebab gangguan degeneratif oleh sel dan tubuh manusia dari penggunaan pupuk kimia sintetis terus-menerus. Nah ini jangan di sawit ya, silakan Bapak dan Ibu yang senior sawit atau yang sedang menyimak kalau mitra ya, pemupukan tahun 70-an awal revolusi hijau di Indonesia untuk kualitas padi saja itu cuma 70 program saja sudah banyak kebutuhan nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah sekarang di 2023 pemupukan sampai 700 kg dari 70 kg menjadi 700 kg. Nah jadi masalah sekarang bagaimana nasib tanah kita? Makanya ketika muncul hujan mulai banyak masalah ya, tanah bersifat asam, tanaman menjadi hancur. Nah inilah dampak daripada penggunaan kimia sintetis terus-menerus. Maka dibutuhkanlah solusi yang cerdas. Bagaimana caranya kita ingin meningkatkan produktivitas kelapa sawit, tapi cara seperti ini harus kita tinggalkan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, alhamdulillah, nih sebelum masuk ke base farm, ya harus mengenal dulu ya. Jadi pertama PTBS di 2020-an ya, 2021. Kemudian di sini PTBS memproduksi produk yang namanya Pilau Soloris. Nah, ini PSR ini dulu namanya pilau atau bantalan. Soloris ini adalah respon lambat. Jadi pupuk yang berupa bantalan yang diaplikasikan untuk kebutuhan kelapa sawit jadi TM1 di umur 4-10 tahun itu cukup 1 saset 1 ons saja. Namanya pupuk majemuk makro, ya ada unsur hara makronya berarti primer, nitrogen, fosfor, kalium, kemudian hara makro sekundernya ada kalsium, magnesium, dan sulfur serta hara mikro dengan mengedepankan teknologi tetap. Dan di sini ceritakan bahwa kandungan yang ada pada Pilau Soloris ini ataupun sekarang yang namanya base farm itu jauh lebih lengkap. Nah, pertanyaannya kenapa setelah nama Pilau dirubah menjadi nama Base Farm Soloris? Nah, ini pertama keinginan daripada owner PT BES. Itu kewenangan, authority yang tidak bisa kita komentari ya, karena itu kewenangan. Jadi owner menginginkan brand daripada produk ini ataupun dari 75 item lebih menyumbang omset terbesar di produk Base Farm Soloris ini. Nah, nama Base Farm ini itu diinginkan oleh owner PT BES. Maka dari produsen mengajukan kepada Kementerian untuk perubahan nama. Nah, ketika nama Base Farm ini harusnya BEST seperti Badan Sinergi Teknologi, karena sudah ada yang menggunakan ternyata merek BEST Farm ini. Maka T-nya dihilangkan, nah itulah asli yang dimiliki brand ini oleh secara hak kekayaan intelektual milik PT BES. Nah, kemudian kenapa disebut pupuk majemuk makro dan mikro? Karena di sini ada kandungan lengkap hara makro, primer, sekunder, dan hara mikro. Ya, ini sudah lengkap semua. Kemudian solusi ini intinya adalah kita menyediakan makanan ya cukup 1 ons selama 3 bulan ke depan. Coba. Nah, ini mulai muncul polemik.
Nah, kita saja berarti berdasarkan ada beberapa orang ya yang berkomentar menyimpulkan ada korelasi peningkatan ataupun hasil daripada BJR ataupun yield per tahun per hektar itu ada korelasinya dengan pemberian pupuk katanya gitu. Ya memang betul. Sebetulnya pupuknya sudah numpuk di tanah ya. Cuman yang dibutuhkan itu solusi cerdas bagaimana caranya mengurai itu semua dari base farm. Jadi salah satunya ada itu. Makanya ketika dicek kandungannya kok kecil-kecil gitu kan. Nah, logikanya kecil ini tidak berarti tidak bisa menghasilkan. Nah, faktanya tingkat repeat order produk ini sangat luar biasa. Apalagi sudah kita edukasi untuk masuk ke komunitas setara manfaat pemberian hortikultura yang bisa dicairkan. Satu saset BSR dicairkan 15 liter air, semprot ke daun, hasilnya dahsyat. Padinya anakannya akan banyak, produktif ya. Kemudian hijaunya hijau ideal. Nah, itulah produk base farmologis. Jadi ini produk kecil. Dan andai saja, karena kita riset ini di belakang Tigosol base farming banyak. Katakan di Indonesia ini tidak ada aturan ataupun aturan dipermudah. Kita sudah bisa membuat NPK cuma satu kapsul untuk luasan 1 hektar. Nah, berupa cairan saja diproduksi 100 mili bisa menangani NPK 2 hektar. Itu sudah ramai dan itu tidak akan ada izinnya gitu. Nah, ini yang 1 on saja ini sudah banyak yang berkomentar macam-macam. Nah, sebetulnya keunggulan dari Best Farm Solution ini apa sebetulnya? Ini pertama, keunggulannya tidak semua wilayah pertanian Indonesia ini memang bisa mendapatkan air untuk pemupukan. Maka diproduksilah produk BSR ini supaya mempermudah para petani ya di dalam mengaplikasikan produk ini. Kemudian ya bisa panen luar musim ya tadi tergantung dari segi nutrisi penyebab ngepreknya. Nah, ini dari Best Farm Solution ini bisa menjadi solusi. Karena penyebab ngetreknya beda-beda ya, faktor cuaca, faktor tadi bulan basah dan bulan kering ya. Itu berpengaruh. Nah, kemudian di sini keuntungan petani pengusaha jadi makin meningkat, efisiensi biaya pemupukan 4 kali ya, 4 kali 3 bulan sekali. Kemudian proses pertumbuhan sangat cepat, mudah dan simpel cara penggunaannya. Kemudian unsur hara lengkap, bisa menghemat biaya produksi, terutama dalam biaya pengangkutan, ya kemudian biaya pengeluaran variabel berupa pembelian pupuk itu pun sama ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua, ini ada salah satu perusahaan yang mengujikan pilau. Dulu namanya pilau ya. Nah, ini boleh saya saya share dulu ya untuk membuka mindset dulu. Ini sudah diujikan di Sukovindo ya. Yang dilihat oleh perusahaan-perusahaan besar adalah kandungan NPK. Ya, di sini lihat ada nitrogennya 2,03 ya, kemudian P2O5-nya 5,25, 4,61. Nah, ini yang diujikan oleh sebuah perusahaan untuk untuk tahapan pertama jika mau menggunakan produk Best Farm ini mengujikan seperti ini. Silakan saja itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja, tapi secara kinerja ini perlu saya sampaikan bahwa produk BSR ini adalah produk yang memang memiliki kinerja ketika kontak dengan kelembaban yang ada di tanah. Disitulah kandungan hara bisa meningkat. Nah, maka dari itu apa yang menjadi penyebab itu? Dan memang ketika diujikan di Sukovindo ini salah satunya yang muncul kan dari permintaannya mau mengujikan apa? Misalkan untuk hara makro primer, kemudian hara mikronya, kemudian bakteri patogennya, kan itu yang diujikan. Nah, padahal teknologi yang ada dalam BSR ini, inilah yang tidak akan kena di dalam proses pengujian ini. Karena dalamnya ada humic acid dan teknologi mikroba. Nah, maka dari itu, inilah sebuah produk yang memang kalau dilihat kandungan ini kecil, bahkan ada yang mengujikan sampai 0, sekian. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa menghijaukan warna daun kelapa sawit setelah diaplikasikan BSR? Nah, saya sampaikan di dalamnya ada teknologi. Nah, teknologi inilah salah satunya yang bisa memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis yang sudah terikat oleh logam-logam berat, itu bisa dilepas oleh humic acid dan teknologi mikroba yang ada pada BSR. Itu salah satu. Kemudian di sini ada SOP terbaru sebelum pengaplikasian BSR itu harus diaplikasikan fotosintesa. Ini SOP terbaru dan harus dilaksanakan meskipun pH sudah ideal. Ya.
Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini P2O5-nya itu sampai 10. Ya, kemudian K2O-nya sampai 10 dalam satuan persen. Ini luar biasa. Nah, maka kebutuhan nitrogen, fosfor, dan kalium untuk kelapa sawit jika dikombinasikan antara fotosintesa dan BSR ini, ya padahal kebutuhan ini nitrogen, fosfor, kalium adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar berupa senyawa tentunya ya untuk setiap komoditas tanaman. Maka SOP terbaru harus diaplikasikan fotosintesa terlebih dahulu, 1 saset untuk 30 pohon. Airnya sulit gitu kan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi rata-rata petani atau pemilik perkebunan sawit untuk menyemprot herbisida saja itu bisa mengadakan. Nah, ini hanya sebagai pemenah tanah di awal dulu. Karena sudah banyak ikatan-ikatan berat tadi, maka harus diaplikasikan fotosintesa. Karena fotosintesa di dalamnya ada teknologi fotosintesa bakteria dan humic acid. Nah, humic acid inilah ya yang bisa memanfaatkan berbagai residu kinesitis tadi. Maka yang mengaplikasikan produk pertanian base farming ini, yang mengkombinasikan antara fotosintesa dan BSR, itu hasilnya meningkat. Jadi ketika ada pertanyaan, kandungan dari base farm solusi ini sebetulnya ada 60 kandungan. Dan 60 kandungan itu tidak dipublikasikan semuanya. Kenapa? Karena itu bagian daripada hak kekayaan intelektual perusahaan. Ya. Nah, dari 60 kandungan inilah salah satunya tadi adanya humic acid dan teknologi yang bisa meningkatkan hara ketika kontak dengan kelembaban tanah. Dan itu tidak bisa dirasakan oleh manusia dan tidak dirasakan oleh laboratorium. Karena itu teknologi. Teknologi ketika bercerita, kita mengaplikasikan 1 saset tanaman M1 4-10 tahun, kemudian di situ bisa tiba-tiba meningkat. Warna pelepah hijaunya ideal, daunnya ideal untuk kebutuhan fotosintesis, kemudian muncul cikal bakal tanaman buah segar. Ya, nah disitulah yang namanya teknologi. Makanya banyak yang terjebak. Salah satu contoh tadi diskusi dengan seorang leader. Ya, jadi di salah satu daerah di provinsi memang sentra sawit di Indonesia ini sudah melihat faktanya bahwa produk base farm solusi ini bisa meningkatkan BJR, ya, ataupun bisa meningkatkan tonase yield per hektar per tahunnya, bisa tembus ada yang sampai 30 ton per hektar. Nah, itu bisa banyak yang tembus ya, dan data-data ini sedang kita kumpulkan juga beberapa minta. Karena memang BJR tadi itu ada hubungannya dengan tipe-tipe tanah, tipe 1, tipe 2, tipe 3, sampai tipe tanah yang memang bisa hara. Itu beda-beda. Nah, kemudian makan saya juga sakit sama. Yang namanya teknologi inilah yang menyebabkan kenapa kandungan dalam 1 ons base farm solution atau BSR ini bisa meningkatkan hara unsur hara. Nah, salah satu di dalamnya ada teknologi yang namanya humic acid dan teknologi mikroba. Maka ini tidak bisa hanya sekadar berkoar-koar, wah bagaimana mungkin? Tidak mungkin gitu kan. Banyak yang begitu. Padahal setelah kontak dengan kelembaban tanah, maka di sini kandungan akan meningkat. Inilah teknologi yang dimiliki oleh base farm solution. Makanya banyak orang yang ketagihan debit order. Ya. Nah, ini dari segi kandungan. Nah, kemudian dari aplikasi, ya, kalau dari aplikasi tadi, sebelum aplikasi BSR ini ada rekomendasi dari produsen yang terbaru dan formulator ya, termasuk Paradigm sudah menyampaikan ketika di meeting bersama kita bahwa sebelum aplikasi 1 saset yang kita siapkan lubang di 20 cm dari pangkal pohon. Nah, kemudian di sini sebelum aplikasi ini wajib di aplikasi fotosintesa 1 saset per pohon di sekitar pangkal pohon tempat BSR ini diaplikasikan. Tujuannya untuk apa? Tadi ketika ada orang yang dengan BSR ini kok kecil NPK-nya gitu. Karena tadi ada fakta seperti itu. Jadi banyak para pengusaha sawit yang sudah melihat kedahsyatan produk BSR ini, kemudian penasaran, akhirnya lari ke Sukopindo mengujikan sendiri-sendiri. Nah, kandungan NPK-nya ternyata kecil. Jadi ragu-ragu, nah itu yang keliru. Padahal di dalam produk base farm solution ini ada teknologi yang tadi ketika kontak dengan kelembaban air
kelembaban yang ada di tanah ataupun relative humidity ya, atau kelembaban dispri, kandungan hara bisa meningkat. Itulah teknologi. Makanya diuji kecil barangnya gitu kan. Artinya kandungan NPK-nya kecil. Tapi kenapa ketika diaplikasikan, di situ terjadi kedahsyatan bahwa produk ini bisa meningkatkan tadi kualitas tanaman buah segar, ya, baik dari rendemen, kemudian dari peningkatan kualitas yield per tahun tadi ya, hasil panennya. Nah inilah SOP yang direkomendasikan sebelum aplikasi BSR ini wajib diaplikasi fotosintesa. Karena antara nutrisi fotosintesa dan BSR ini saling melengkapi secara nutrisi. Dan itu sudah menjadi SOP terbaru. Makanya nanti hitung-hitungan seperti ini. Nah, ini gampang seperti ini, karena materi sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Nah ini salah satunya. Kalau kita menghitung biaya produksi dikeluarkan petani konvensional, katakanlah perkebunan besar swasta, ya ada yang masih menggunakan NPK 16-16, ada yang menggunakan nitrogennya rendah, fosfor dan kaliumnya ditingkatkan, itu beda-beda. Ya kita ambil yang umumnya saja. Kalau saja kebutuhan pemupukan NPK 16 ini dibutuhkan 8 kg saja, faktanya sudah ada yang tembus di 12 kg. Kemudian kita kasih harga 15.000, faktanya sekarang sudah 20.000 ya. Pupuk NPK Yaramila, Mutiara dan lain-lain. Anggap kita ambil yang terkecilnya saja, 8 kg per pohon dikali 15.000. Dikali 120 pohon, aplikasi pemupukannya 3 kali dalam per tahun. Itu 14.400.000. Biaya yang dikeluarkan untuk luasan 1 hektar perkebunan kelapa sawit yang populasinya 120 pohon saja. Kemudian perkebunan besar swasta menggunakan kisrit. Kisrit adalah magnesium sulfat. Ya, kandungan magnesium dan sulfur sebagai hara prosunden. Magnesnya jauh terus dibanding dolomit. Makanya harinya pun 3-4 kali lipat ya daripada dolomit. Nah, dibutuhkan 1 kg saja per tahun per pohon, 320 pohon dikali 4.000, 480.000 ya biaya harus dikeluarkan. Kemudian boret. Nah, untuk meningkatkan rendemen, kualitas buah, tanaman buah segar dan lain-lain dibutuhkan 0,75 kg per pohon, harga per kilonya 17.000, berarti 0,75-nya di 12.750 kali 1.530.000. Di total jumlah biaya pengadaan pupuk kimia organik ini 16.410.000. 16.410.000 ini dibagi Rp750 per pohon per tahun. Nah ini kita terus ya membuat referensi. Kita ngobrol dengan juragan sawit yang ada di Palangkaraya. Bapak biasanya menghabiskan biaya pemupukan itu berapa? Oh saya 97.000 per pohon per tahun. Mohon ya 97.000 per pohon per tahun, itu per pohon hitungannya ya. Nah, tinggal nanti dikali. Nah ini Rp136.750. Nah makanya ketika saya mengisi ya, di depan para para pemilik perkebunan sawit di daerah Sintang, ketika saya menyampaikan seorang juragan sawit di Palangkaraya menghabiskan 97.000 per pohon, kurang Pak, kami lebih tinggi katanya. Nah ini lebih tinggi itu ini jatuhnya 16.410.000 dibagi 120 pohon sampai 136.000. Jadi dihitung-hitung kemungkinan ada juga yang sampai 150.000 per pohon dikali 120 atau 140 pohon tergantung kelompok panjang dan pendek. Nah sekarang kita hitung-hitungan dari biaya yang dikeluarkan katakanlah 16.410.000 per hektar per tahun ini dapat berapa? Nah kemudian yang menggunakan pupuk pilosolis atau sekarang namanya base solis bisa dihitung. Satu saset BSR ya. Satu saset BSR 4 kali aplikasi per tahun, maka dibutuhkan 4 saset dikali 120 pohon, 480 saset. 480 saset dibagi 10 saset, karena per boxnya ada 10 saset, dibutuhkan 48 box saja. Ya, 48 box setara dengan 48 kg saja. Yaitu di bawah 50 kilo. Bayangkan untuk 1 tahun saja ya di bawah 50 kilo. Nah, kalau dikali harga repeat order, harga kemitraan 125.000, maka di situ harganya 6 juta saja. Nah, sekarang kalaupun ada rekomendasi dari produsen dan formulator harus menggunakan fotosintesa, kita hitung sekarang. Anggap fotosintesa itu karena memang ini sudah menjadi mitra, itu di harga repeat ordernya 2 juta. 2 juta bisa mendapatkan 16 produk
value fotosintesa atau 16 saset fotosintesa. Setiap aplikasi luasan 1 hektar untuk mendampingi BSR ini dibutuhkan 4 saset fotosintesa. Nah ini kita gampang hitungnya ya, di 120 pohon per hektar. Nah itu jadi 1 saset itu untuk 30 pohon. Ya, ada yang kesulitan air dibuat menjadi 15 liter, tapi dosisnya setengah liter per pohon, tidak ada masalah. Yang penting harus diaplikasikan. Idealnya 1 saset fotosintesa dilarutkan dalam 30 liter air, 1 liter per pangkal pohon. Pangkal pohon itu tempat di mana nanti BSR itu dipendam. Silahkan buktikan. Maka kalau dihitung-hitung 8 juta. Nah, 16.410.000 versus 8 juta yang menggunakan BSR dan fotosintesa. Di situ ada keuntungan margin 8 juta juga. 8.410.000. Nah, itu sudah diuntungkan di awal petani. Nah, sekarang head to head keunggulan untuk meningkatkan produktivitas hasilnya. Nah, kemarin ada laporan ya, jadi untuk menghasilkan yield per tahun per hektar itu ya, atau BCR itu. Nah, itu biasanya tergantung dari tipe tanah. Makanya Pak Raden pernah menyampaikan ada yang sampai tembus 25 ton per hektar. Kemudian kemarin ada mitra yang menggunakan BSR dan fotosintesa di daerah Jambi itu ada tembusnya sampai 36 ton per hektar per tahun. Nah, anggap saja 30 ton saja dengan menggunakan BSR dan fotosintesa. Yaitu di situ sudah dipastikan ada efisiensi biaya, pengangkutan pupuk dan lain-lainnya. Bahkan di sini dilihat daripada analisis ini sudah diuntungkan ya 50%. Nah, dari situ dari secara produktivitas di sini kita hitung-hitungan. Anggap saja yang menggunakan ini 25 atau katakanlah dari 25 rank 25 sampai 35 kita ambil 30 ton per hektar per tahun. Kalau dihargakan di 2.000 saja itu sudah 60 juta. 60 juta dikurangi biaya secara pertanian di 8 juta masih tetap untung. Meskipun itu ada penambahan yang namanya fotosintesa. Karena fotosintesa ini tadinya saling melengkapi. Nah, awalnya kita merekomendasikan itu cuma BSR saja. Cuman ketika pH tidak ideal, maka kemampuan BSR ini hanya sebatas mengidealkan pH dulu, bukan penyumbang nutrisi. Maka harus dikombinasi ya dengan aplikasi fotosintesa. Itu SOP terbaru harus diikuti ya. Kalau ingin berhasil, dan nanti tidak akan ada lagi yang apa namanya? Yang mengeluh ya, bertanya, oh BSR-nya masih utuh. BSR itu kenapa masih utuh? Karena fluktuasi pH. Nah, yang bisa menaikkan pH di dalam sekitar pangkal pohon itu salah satunya fotosintesa. Maka produk itu wajib dikombinasi sebelum aplikasi BSR. Misalkan kita punya tanaman sawit umur 7 tahun. Dosisnya 1 saset pohon. Sebelum aplikasi 1 saset BSR, diaplikasi dulu fotosintesa. Ya, fotosintesa ini bisa dilakukan dalam 30 liter air atau 15 liter air, dosisnya setengah liter per pohon kalau memang sulit air ya. Kemudian yang idealnya dibuat 1 liter per pohon. Nah, kemudian setelah diaplikasikan di sekitar pangkal pohon, baru kita pendam yang namanya BSR 20 cm dari pangkal pohon. Karena yang kita berikan target adalah akar serabut yang ada di sekitar pangkal pohon. Jadi kita memberikan makanan pun bebas, orang bisa menggunakan di piringan. Kalau kita di sekitar pangkal pohon. Nah, setelah disiram dengan menggunakan fotosintesa, kemudian BSR dipendam, nah itu diamati silahkan. Ya. Nah, itu dipastikan nanti pH akan naik karena kalsium dan magnesium yang ada pada fotosintesa cukup tinggi dia. Nah, dari situ kemudian ada teknologi pemenah tanah dan humic acid dan teknologi mikroba lainnya. Nah, lambat laun nanti selama 3 bulan kita pantau. Nah, biasanya ada ciri-ciri primer dan sekunder. Biasanya pelepas sudah mulai menghijau, daun-daun sudah mulai ideal hijau, dan ada korelasinya dengan proses fotosintesis untuk pembentukan tanam buah segar. Kemudian ada cikal bakal tanam buah segar, yaitu bonusnya ya di 100 hari. Nah, tapi kita tetap komitmen harus aplikasi lagi yang kedua. Nah, yang kedua inilah sebelum aplikasi BSR, aplikasi yang kedua juga fotosintesa. Maka adanya repeat order di 2 juta itu dapat 16 saset fotosintesa. Itu sudah kemampuan. Ya kalau ingin berhasil. Pak, saya nggak mau pakai fotosintesa, itu pilihan silahkan. Yang penting kalau ingin ideal-idealan, ya itu tadi rekomendasi dari produsen yang terbaru. Dan ini sering disampaikan juga oleh Pak Raden ya. Karena beliau pun meriset di kebun sendiri ya. Alhamdulillah yang kombinasi antara BSR dan fotosintesa ini cukup bagus. Pak, bagaimana kalau dengan eco farming? Nah, eco farming beda judul lagi karena beda produsen. Nah, eco farming ini SOP-nya berdiri sendiri ya. Dengan masih menggunakan pupuk dari luar 25-50%. Nah, kalau ini SOP base farm solusi yang dikombinasikan antara BSR dan fotosintesa.
Nah, jadi tetap masih ada untungnya, ya. Jadi intinya apapun perdebatannya, baik dari data, dari apapun saja, suatu hal yang produk yang tidak masuk akal, tapi kalau terus dijalankan bisa masuk rekening, gitu kan. Nah, intinya silakan arahkan untuk mencoba. Supaya tidak terjadi polemik di mana-mana, kapan Bapak mencoba produk ini? Makanya di daerah Kalimantan ada yang beli 1 saset, ada yang beli 2 box saja. Nunggunya lama, ya itu juragan sawit punya puluhan hektar, belinya 1 saset, bayangkan, khawatir tanamannya mati. Nah, yang ada tanaman meningkat, disitulah closing baru beli 1 truk dikirim dari Bekasi. Itu terjadi juga pernah. Nah, cuma bagi para mitra yang sedang berjuang mempromosikan produk BS Farm Solution ini tetap dipantau, jangan dilepas. Karena ketika ada sesuatu hal yang memang pemilik kebun sawit ini belum bisa menyimpulkan apa-apa, ya kemudian menyimpulkan sesuatu yang memang sebetulnya bukan dari penyebabnya, bukan dari pupuk ini. Nah, ketika dibimbing, kemudian diarahkan, kemudian diuji masuk ke aplikasi 1, aplikasi 2, 3, dan 4, satu tahun tuntas, disitulah baru semakin optimal. Jadi yang baru mencoba 1 kali, yang mencoba 2 kali, itu belum tuntas. Silakan saja coba di PPKS saja dulu kita mengajukan untuk satu produk pertanian diujikan minimal 2 tahun. Nah, maka dari itu jangan dilepas, ya kita pantau terus, pH-nya juga pantau, ya pH air, pH tanah. Kemudian di situ kita harus tahu karakter tipe tanah 1, tipe tanah 2, dan tipe tanah 3, ya. Di lahan gambut, lahan mineral, lahan berpasir, dan sampai lahan yang miskin hara, pasti berbeda-beda tingkat produksi. Tapi tetap SOP yang diberikan seperti ini. Sebelum aplikasi BSR, di aplikasi dulu fotosintesa. Jadi ketika ada yang bertanya, wah ini BSR dicek, kok kandungan NPK-nya kecil? Nah, karena tadi dikombinasi dengan fotosintesa, kalau mau membutuhkan kebutuhan NPK. Tapi kalau mau membutuhkan teknologi, silahkan dicoba. Ya, karena tadi ada teknologi yang bisa menaikkan kandungan hara ketika kontak dengan kelembaban yang ada di tanah. Jadi materinya sebenarnya simpel, ya arahkan untuk mencoba. Kemudian produk ini diproduksi ya bukan untuk diperdebatkan secara akademis, secara apapun, tapi untuk membela para petani kecil untuk mendapat pupuk. Dan alhamdulillah aplikasi BSR ini ya sudah banyak testimoni, untuk cabai pun bisa dilakukan 1 saset dalam 15 liter air, semprot ke daun, hasilnya dahsyat. Cabainya bisa glowing, apalagi kombinasi dengan EcoPlant Protector, fotosintesa, BSR, dan ekofarming di masa pratanam. Ini sudah banyak faktanya ya. Tapi kita fokuskan dulu ke komoditas kelapa sawit saja dulu ini ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena bisa bermanfaat. Jadi materi ini sebetulnya silakan saja arahkan untuk mencoba. Nah, rekomendasinya tadi, sebelum aplikasi BSR, 1 saset fotosintesa untuk 30 liter air, untuk 30 pohon. Di sekitar pangkal pohon siramkan dulu. Kalau tidak ada air, boleh menjadi 15 liter. Berarti dosisnya 1 liter per pohon. Yang penting ada fotosintesa supaya dia bisa mengurai berbagai residu kimia berbahaya, dan di situ ada humic acid. Kalau sudah terurai, aplikasi BSR insya Allah akan semakin optimal. Itu saja intinya ya, jadi silakan arahkan untuk mencoba. Ya, jadi intinya Mas Budi itu saja untuk sesi pertama. Saya seprokan alhamdulillah alamin. Mungkin nanti ada partisipan yang bertanya, dipersilakan.